Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Seperti biasa di setiap hari Rabu pagi ya, jam 9 sampai jam 10 bertemu kembali dengan saya Dr. Agus Joko Susanto dalam acara Sangkir Kopi Hangat. Acara ini seperti biasa akan membahas apa itu penyakit autoimun ya, nanti berserta juga dengan segala hal seperti sistem imun dan sebagainya ya. 1 jam ke depan kita akan membahas topik yang sangat menarik, yang tidak kalah menarik dengan yang topik-topik sebelumnya. Ini mungkin sudah episode yang beberapa banyak nih ya, 103 atau 104 nih ya, orang begitu tahu ya. Sebelumnya seperti biasa saya sapa dulu nih dari Alergi Imunologi Internet Solo ya, Facebook maupun Instagramnya ya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Untuk penyintas autoimun jangan patah semangat, berbahagialah dari stres ya. Kemudian untuk Sobat Muardi dari Facebook, YouTube, Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi. Sobat Muardi semangat pagi semuanya ya. Pagi ini udara di luar cerah ya, dengan udara juga agak dingin-dingin sejuk ya. Jadi memang mengasihkan nih, untuk berjemur juga bagus ini ya. Di era pandemi COVID-19 ini yang belum berakhir dan akhir-akhir ini malah tambah banyak kasusnya, saya berpesan untuk saya sendiri dan semuanya ya, tetap protokol 5M dijalankan, memakai masker dengan benar ya, hidungnya tertutup ya kalau bicara, kemudian mencuci tangan dengan sabun air mengalir, kemudian menjaga jarak dengan sekitarnya. Terus yang keempat adalah mengurangi bepergian ya, mobilisasi kalau nggak penting sekali nggak usah mobilisasi. Dan yang kelima adalah menghindari kerumunan apapun. Kalau walaupun sudah olahraga terus kemudian nanti berkerumun bareng-bareng ya, mohon maaf, terus nanti lepas masker bicara macam-macam, nanti bisa tertular ya. Karena sekarang kita sebagai tenaga kesehatan ya, seperti saya juga ngurusi COVID ini, kita lihat ternyata varian ini lebih kuat, lebih ganas ya. Dalam artian kalau setahun yang lalu itu perburukan pasien dengan COVID itu melandai ya, kalau sekarang itu turun tajam. Jadi kadang datang malam, paginya sudah mohon maaf meninggal, datang pagi sorenya sudah meninggal, itu banyak sekali sekarang ya. Kalau dulu enggak, dulu mungkin butuh waktu beberapa hari sampai minggu baru meninggal ya. Jadi tolong nanti dijaga semuanya. Vaksinasi ini sedang berjalan, itu tetap kita sukseskan. Tetapi vaksin bukan segalanya. Kalau divaksin tidak terus serta-merta dari Superman. Kalau sudah vaksin nggak pakai masker, nggak protokol kesehatan, jangan ya. Itu salah satu upaya untuk mencegah penularan dan mencegah biar jangan sampai terkena ya. Terkena pun nanti insya Allah sih tidak gejala yang berat ya. Jadi itu ya. Oke, untuk hari ini 1 jam ya ke depan, nanti silakan bergabung di, mungkin ini untuk yang internetnya agak error ya, mohon maaf. Ini mungkin untuk yang live-nya, untuk yang mau join segala macam, kalau nanti ada sinyalnya agak error, karena memang hari ini, beberapa hari ini ya, seminggu ini kok kayaknya agak error nih ya. Tidak apa-apa, yang jelas nanti bisa dilihat kembali live streaming ini di Facebook, YouTube maupun Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Bisa dilihat kembali, tidak usah kecewa. Terus hari ini kita akan bahas apa nih? Pembahasan hari ini sangat menarik karena, tapi ada sekarang nggak musim buah ya, nggak tahu nih, ini buah ya. Kalau yang menarik adalah buah tangan ya, itu oleh-oleh ya. Hari ini kita membahas buah yang aman, buah yang baik, buah yang sangat bermanfaat untuk terutama penyintas autoimun, tetapi tidak menentukan untuk yang semuanya ya, semuanya, untuk Sobat Muardi juga. Jadi untuk penyintas autoimun silakan nanti join ya, bergabung, kemudian bisa menyampaikan ya pertanyaan ya, mumpung ada pakarnya, karena hari Rabu itu kita menghadirkan pakar di kompeten di bidangnya. Kita hari ini menghadirkan dokter yang kompeten di bidang gizi klinik ya, karena terkait masalah buah nih. Buah apa sih yang aman, buah apa yang bermanfaat, yang nanti tidak boleh untuk si penyintas autoimun ya. Demikian waktu kita menghadirkan narasumber kita, sebenarnya ini sudah beberapa kali hadir, tetapi tetap kita hadirkan lagi, kita tarik masuk sini ya. Ini udah ada nih, wajahnya ada, kalau nanti nggak kelihatan kan pakai masker. Dr. Amel ya, kita hadirkan Dr. Amel pada pagi hari ini. Dr. Amel, selamat pagi dokter.
Pagi dok. Namanya panjang, saya manggilnya Dokter Amel aja. Assalamualaikum. Lahirnya di bulan Agustus kayaknya. Bener dok, benar sekali. Ya biasanya kalau gitu dok nama ada bulannya berarti itu bulan kelahirannya. Iya, ini Dokter Amel ini atraktif ini, Dokter Amelia Augustina ya. Iya. Pakainya tok ya. Tok marbut toh. Seperti itu ya. Selamat sehat-sehat semua ya. Sehat dok, alhamdulillah. Terus kegiatan pagi tadi apa ini? Masak dulu apa enggak nih? Enggak dok. Oh, Makan dulu maksudnya. Tahu-tahu udah tersedia. ini enak sekali ini yang masak siapa dah? Saudara juga cerah ya. Ini aktivitas gimana ini dengan rutinitasnya? Apa ada kendala juga? Ini kan terkait Ya, masalah dok. COVID juga sudah naik lagi. Iya ya. benar, Ya. benar dok. Jadi memang ini kan sudah mulai naik lagi ya dok ya kasusnya. Kalau teman-teman lihat Muardi itu di depan kita ada tenda-tenda ya dok ya. Ada tenda biru. Ada tenda biru. Ada nyanyiannya zaman dulu. Desi Ratnasari. Desi Ratnasari dok, iya. Berarti kalau tahu berarti Dokter Amel ini Udah tua dok. Iya. Ya. Jadi memang ngantri dan memang kasusnya juga meningkat lagi seperti itu. Dan kalau yang terkait gizi memang beberapa dari dulu sih dok, masyarakat memang sudah mulai aware, bertanya, dok makanan apa yang bagus untuk di masa pandemi ini. Beberapa kali bahkan dari majalah-majalah atau media-media online itu menghubungi dokter, tolong memberikan pendapat makanan yang sehat buat pandemi seperti apa, buah-buahan. Ini juga hari ini topik kita tentang buah dok, karena kebetulan hari buah dunia ya seperti itu. Beberapa hari yang lalu sih dok, sudah beberapa hari yang lalu. Ada hari buah dunia. Ada di Instagramnya Muardi mungkin teman-teman ada ngelihat ini buah-buah bukan liputannya, jadi tentang postingan tentang buah itu kemarin karena dalam rangka hari buah dunia seperti itu dok. Seperti itu. Judulnya apa ini? World Fruit Day. Kita baru tahu nih. Jadi memang ternyata Sobat Muardi penyintas autoimun ternyata ada hari buah sedunia. Iya, ya. Jadi, ada hari buah sedunia. di mana itu adalah pengingat bagi kita pentingnya buah-buahan, ya kan? Iya. Buah untuk dimakan. Jadi nanti buah apa saja yang bagus, buah apa yang enak, buah yang bermanfaat. Yang jelas adalah enak, pasti enak lah, semua buah insya Allah enak, kecuali yang buah busuk lah itu tidak bisa ya, itu tidak enak. Tapi yang jelas insya Allah sih enak semuanya. Dan ini tadi juga, tadi terkait masa tenda ini saya juga ingatkan untuk yang Sobat Muardi penyintas autoimun sekalian, bahwasanya tenda depan Muardi ini sebenarnya untuk pengingat kita semuanya, bahwasanya kasus kan tambah banyak itu ya. Dan kedua kali kalau dilihat ini, kalau dicermati ya, ini mohon maaf, ini kan tendanya beraneka ragam warna, dan yang jangan sampai ada tenda yang paling timur. Tenda paling timur apa coba? Tenda paling timur adalah tenda jenazah ya. Artinya adalah kita harus hati-hati karena jangan sampai nanti setelah dirawat-rawat terus masuk ke tenda paling timur itu ya. Jadi cegah dengan protokol 5M tetap dijalankan ya. Pokoknya kita harus hati-hati semua, jaga kita semuanya ya. Dokter Amel, kita mulai ini dok ya. Ini masalah untuk yang tentang buah tadi ya dok ya. Iya. Atau nanti ini saya sapa dulu dari Madiun nih. Madiun hadir, Wailali ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Kemudian dari Wailali juga hadir, dan Hanaya. Dan assalamualaikum, waalaikumsalam ini dari Gemolong ya. Samarinda juga. Salsabila nih, terima kasih sekali ya. Rajin ya dok ya, ini memang rajin-rajin. Ini banyak rajin-rajin nih. Pasien-pasien yang rajin-rajin. Dari Eka Rahma. Ini assalamualaikum pagi Pak Dokter ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat terus ya. Salam buat semua nakes di rumah sakit Muardi ya. Terima kasih. Semoga Allah SWT selalu melindungi kalian semua. Tetap semangat. Amin ya. Terima kasih sekali. Ini Ita Surya ya. Ita ya. Assalamualaikum Dok. Ya, waalaikumsalam. Madiun ya. Madiun hadir. Oke. Jadi itu ya. Terus ini semua sudah pada hadir untuk yang di Instagram juga ya. Dari ini juga nih, yang ini semua setia nih, mulai dari Mbak Fairul yang di Singapura dan sebagainya, dari Madiun, dan juga ada yang setia ini juga ada Mbak Mary Grace ini juga setia juga nih ikut. Jadi saya tidak enak juga nih. Memang ini kalau ini saya sih familiar namanya. Ya, tidak familiar. Jadi ya. Dokter Amel ya. Kita baik, dok, untuk masalah buah ini bagaimana ini? Buah ini sebenarnya buah apa sih sebenarnya yang dimaksud buah? Sebenarnya kan gini dulu, buahnya adalah buah itu apa sih? Kalau misalnya mentimun
itu termasuk buah atau enggak kan gitu kan, orang bertanya itu ya kan. Mentimun ada yang kalau bahasa Jawa ada kerai itu kan, ada yang mentimun yang kasar itu ya. Terus juga ada tomat itu ya, Dok ya. Tomat ini masuk buah apa sayur? Itu yang penting ini. Silakan Dokter Amel, ini kan yang penting tahu sebenarnya buah itu apa sih. Iya. Baik, terima kasih Dr. Agus Joko yang sudah mengundang saya pada kesempatan pagi hari ini. Jadi ini memang dalam rangka Hari Buah Sedunia seperti itu. Nanti kita akan membahas tentang apa itu buah, kemudian manfaatnya seperti apa. Kemudian kita juga nanti akan membahas gimana cara membersihkan atau cara agar buah itu dicuci bersih itu bagaimana caranya, kemudian bagaimana pengolahan yang benar seperti itu agar buah yang tadi kaya nutrisi ini setelah diolah juga tetap bernutrisi dengan baik seperti itu ya, Dok ya. Jadi kalau tentang buah memang kalau tadi bicara tentang tomat ini buah atau tidak, kemudian timun ini buah atau tidak, memang ternyata juga definisinya beda-beda Dok, seperti itu. Tapi mungkin ini kita akan membahas buah yang umum yang sering kita temukan di pasar seperti itu. Buah-buahan ini merupakan suatu makanan atau suatu sumber bahan makanan yang dia memang kaya sekali dengan vitamin dan mineral Dok, sangat kaya seperti itu. Nah, hanya saja memang vitamin dan mineral yang kaya di dalam buah ini, terutama vitaminnya itu dia rata-rata kaya vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam air itu contohnya vitamin B, vitamin C seperti itu Dok. Nah, apa fungsinya kita tahu vitamin larut air ini? Nah, fungsinya artinya kalau dia larut air, kalau kita pengolahannya salah, kalau kita merendamnya juga salah, membersihkannya juga salah, itu nanti vitamin-vitamin yang larut air ini jadi berkurang Dok. Gitu. Jadi kalau kita tidak benar cara membersihkannya, cara mengolahnya, yang harapannya tadi mendapatkan vitamin yang cukup, ya seperti itu akhirnya jadi berkurang. Seperti itu. Nah, vitamin-vitamin ini rata-rata adalah vitamin B dan vitamin C memang. Nah, memang di masa pandemi ini terutama vitamin C ini kan dokter juga merawat pasien-pasien ya Dok ya. Vitamin C itu salah satu yang diteliti karena dia kalau pasiennya sudah terinfeksi COVID bisa melawan peradangan atau badai sitokin yang ada di dalam pasien. Tapi memang di dosis tinggi biasanya ya Dok ya, seperti itu. Nah, kalau dalam pencegahan berarti kita bisa membawa ini vitamin C ini sebagai salah satu yang berperan untuk meningkatkan daya tahan tubuh tadi. Kemudian dia juga bisa sebagai antioksidan melawan zat-zat asing atau radikal bebas seperti itu. Nah, hanya saja masyarakat itu berpikir langsung suplemen dulu Dok sebelum memikirkan makanan apa sih atau buah apa sih yang sebenarnya juga kaya dengan mudahnya kali ya seperti itu. Langsung pertanyaan itu kadang-kadang, Dok saya suplemennya ini apa boleh tidak? Seperti itu. Saya bertanya dulu. Biasanya saya bertanya dulu pada mereka, Ibu atau Mbak seperti itu, apakah buah-buahan yang kaya vitamin C ini sulit dijangkau? Saya bilang seperti itu. Oh, emang apa aja Dok? Oh, ternyata mereka tidak tahu Dok buah-buahan apa saja yang kaya dengan vitamin C ini. Bukannya mahal ya Dok? Biasanya seperti itu Dok. Tidak tahu dan mikirnya langsung mahal gitu Dok. Gitu, seperti itu. Padahal tidak juga. Kita kalau ngomongin tentang buah yang kaya vitamin C ini, jadi buah-buahan, pertama kita harus tahu dulu kecukupan gizi dari buah-buahan atau dari vitamin C ini berapa sih rekomendasinya dari Departemen Kesehatan. Jadi di Indonesia itu kita menggunakan ada standar angka kecukupan gizi seperti itu Dok. Nah, khusus untuk vitamin C itu sebenarnya itu kita hanya butuh sekitar 75-90 mg per harinya. Cukup segitu saja sebenarnya Dok. Seperti itu. Nah, 75-90 mg ini kita dapat dari makanan apa? Nah, itu yang masyarakat belum begitu tahu. Nah, tadi saya sampaikan di awal, buah ini salah satu yang kaya vitamin C. Buah-buahan seperti apa, Dok? Memang rata-rata buah-buahan yang dia warnanya orange seperti itu, kuning gitu, atau kemudian buah-buahan yang bervariasi juga. Saya contohkan misalnya, Dok ya, buah pepaya.
ternyata buah pepaya itu per 100 gram. Kalau 100 gram itu ya mungkin kalau kita beli di warung itu ya satu potongan standarnya itu dok. Itu ternyata sudah mengandung sekitar 70 mg, 75 mg. Iya, sudah cukup dok. Seperti itu. Sehari makan 3 ya. Sudah mencukupi. Itu mahal tidak pepaya? Tidak kan ternyata doknya, dan mudah dicari seperti itu. Bahkan pepaya itu ternyata lebih tinggi dari si jeruk. Satu buah jeruk itu hanya sekitar 50 mg dok per 100 gramnya itu. Kita kan kalau jeruk itu ukurannya macam-macam sih. Nah ini yang 100 gram itu hanya 50 mg saja, bahkan mengandung vitamin C-nya. Jadi kalau kita mau urut yang dari paling tinggi ke rendah, itu buah kiwi memang lebih tinggi. Kemudian jambu biji, tinggi ya? Iya, jambu biji tinggi. Kemudian baru pepaya. Setelah pepaya baru jeruk lemon itu sama jeruk biasa. Sebelum jeruk ada stroberi dok. Ada stroberi. Iya, gitu. Stroberi asem. Asem tapi paling ya. Pepaya itu ya paling mudah dan gampang ditemukan, murah meriah. Kalau mau ditanam di rumah sendiri juga gampang itu hidupnya dok. Itu semua pepaya sama ya kandungannya, maksudnya dalam artian itu kan ada pepaya macam-macam. Iya, iya. Kalau mungkin tidak sama persis dok, tetapi tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya, seperti itu. Paling hanya selisih berapa miligram seperti itu. Di halaman sendiri, kalau punya halaman kecil aja bisa dapat pepaya itu. Bener dok, dan pasti tumbuh dok. Iya, pepaya itu pasti tumbuh. Nggak usah susah-susah ngurusnya seperti itu, nggak usah ditanam kayak buah-buah lain. Tempat kita tropis ya, tropis itu lebih gampang ya. Tropis asal ada agak lembab sedikit, airnya sedikit saja, nggak usah banyak-banyak, langsung subur sekali. Benar, seperti itu. Sama jambu biji. Kalau jambu biji itu juga mudah juga ditanam dok. Tetapi kadang jambu biji ini yang merah ya dok, bukan jambu biji yang putih. Bukan yang kayak kristal kan, ya, yang putih itu enggak? Kristal juga ada vitamin C-nya, tetapi memang lebih tinggi yang merah seperti itu. Ada juga dia vitamin C-nya. Nah ini kalau kadangan masyarakat tuh bertanya, dok, makan jambu biji ini kok saya kadang sulit buang air besar ya dok, seperti itu. Makanya memang kalau misalnya ternyata dengan makan jambu biji ini sulit buang air besar, bijinya jangan dimakan dok, dengan kulitnya berarti. Kulitnya yang lebih banyak, bukan kulit dok, dagingnya ya. Iya, karena memang bijinya yang bikin buang. Itu vitamin C-nya banyak di mana? Di daerah yang bijinya atau di yang merahnya itu dok? Oh, di dagingnya ya? Iya, daging yang merahnya itu. Iya. Di biji pun ada, tapi kadangan ya kita kalau makan kemakan juga ya dok ya biji-bijinya seperti itu. Tapi mudah gitu. Seperti itu dok. Iya betul. Gitu. Jadi itu kalau yang dia kaya vitamin C ya. Jadi sebenarnya kita bisa memilih atau belanja gitu buah-buahan yang terjangkau ini untuk kita stok di rumah gitu loh. Nah masyarakat kita itu kadangan begini dok, ada info satu seperti itu, kemudian ikut rebutan kayak kemarin yang fenomena susu apa dok, susu ada suatu merek tertentu susu tit gitu seperti itu. Itu sampai cari beramai-ramai sampai akhirnya hilang di pasaran, sampai harganya tinggi seperti itu. Padahal nggak gitu juga ya, harus kalau itu pinter yang ya mohon maaf membuat hoax. Itu dong. Promosinya hebat sekali ini. Jadi ya pokoknya pesan untuk masyarakat adalah pinter-pinterlah memilih dan memilah ya. Ibaratnya tabayun dulu, konfirmasi dulu, cari informasi yang baik enggaknya. Oh benar enggaknya sih, tanya ke ahlinya ikut tadi dok Instagramnya Muwardi misalnya, kan kita juga selalu menghadirkan info-info yang valid ya seperti itu dok. Vitamin C enggak harus mahal ya, enggak harus buah kiwi ya. Kiwi kan susah, mahal juga. Buah pepaya cukup. Selain buah pepaya gampang lagi apa? Selain jambu biji, buah pepaya, stroberi tadi ya. Mangga itu memang kalau urutannya dia setelah jeruk ya dok ya. Jadi di bawah seperti itu. Hanya juga memang mangga ini kalau dia terlalu manis, juga buat teman-teman penyintas yang kadar gula darahnya mesti harus dikontrol, itu juga kurang tepat dok seperti itu. Karena buah mangga ini kalau sudah matang sekali sebenarnya tidak
hanya buah mangga, semua buah kalau dia terlalu matang itu pada mereka-mereka yang punya gula darah ini memang bukan prioritas, artinya jangan dipilih, lebih baik pilih yang buah yang tidak terlalu matang seperti itu. Nah itu gitu. Buah kemampu, berarti apa lutis? Lutis ya dok ya, waktu itu dokter bilang pilih lutis. Buah itu lutis, tidak ada yang lain. Ya. Ini dari Ragil nih, Setianingsih. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Dari Banten dok ya, terima kasih Banten ya. Tadi dari Lumajang juga sudah hadir Lumajang tadi. Dok mau tanya, apa buah yang bagus itu buah yang mengandung vitamin C aja, yang bagus buat kekebalan tubuh? Mohon penjelasan, terima kasih dokter. Nah ini apa hanya itu dok? Ya baik, terima kasih pertanyaannya. Ini Mbak Ragil Setianingsih. Sebenarnya memang tidak hanya vitamin C. Jadi kalau kita bicara tentang vitamin, mineral, dan zat gizi apa yang berperan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, banyak sekali Mbak. Kalau dari vitamin itu ada vitamin E, vitamin A, vitamin D, vitamin C, vitamin B khususnya B12, B6, kemudian folat, itu dia bermanfaat untuk memodulasi daya tahan tubuh atau menjaga daya tahan tubuh. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah hanya vitamin C? Tidak ya. Jadi banyak vitamin dok, dan apakah hanya buah-buahan yang mengandung vitamin C? Juga tidak seperti itu. Nah, suatu makanan, dalam hal ini buah-buahan, dia itu bukan berarti kalau kemudian pepaya tadi hanya kaya vitamin C saja, tidak dok. Jadi di sana nanti ada juga vitamin A-nya. Ya, vitamin A itu rata-rata di buah-buahan yang berwarna orange, merah, sama seperti itu. Jadi satu makanan itu dia nanti biasanya akan ada, misalnya kita ngomongin tentang pepaya lah tadi ya dok ya, ada A di sana, ada C di sana, seperti itu. Nah, hanya saja kita sering menyebut bahan makanan sumber. Nah, artinya kalau misalnya tadi bahan makanan apa sih yang sumber vitamin C? Kita menyebutkannya adalah pepaya, berarti yang paling tinggi atau sumber tertingginya itu kalau pengen cari vitamin C, dia adanya di buah pepaya. Tapi bukan berarti hanya vitamin C yang ada di sana dok. Tadi ada A di sana, seperti itu. Nah, tetapi kalau ditanya lagi buah yang vitamin buah atau makanan sumber vitamin A, kita bukan nyebutnya bukan pepaya lagi, karena pepaya tadi kayanya adalah vitamin C. Kita akan mencarinya biasanya nanti di wortel atau di tomat, karena tadi buah-buahan orange seperti itu. Gitu. Jadi setuju ya. Jadi jangan mengharapkan hanya satu vitamin saja. Satu buah itu memiliki kandungan berbagai macam buah ya, ada mineral juga di dalamnya, dan itu saling melengkapi. Makanya Allah kan menciptakan beraneka ragam buah itu biar saling melengkapi. Jadi tidak boleh milih hanya salah satu. Iya, benar. Buah saja ya, iya dok. Jadi makanya memang rekomendasinya itu berwarna-warni. Jadi kalau dari Departemen Kesehatan itu semakin bervariasi, semakin berwarna-warni, semakin baik. Iya. Lotus lagi ya dok tadi. Kembali saya sejak awal pernah cerita, itu paling bagus berarti ya lotus, tidak ada yang lain. Jadi memang beraneka ragam, bentuk, ukuran, warna, macam-macam lah. Jadi saling melengkapi. Jadi apapun saling melengkapi. Jadi jangan dipikir udah saya tuh konsumsi setiap hari jambu biji terus bagus. Enggak, ya jambu biji terus ya lama-lama jelek, nggak bagus. Karena satu sisi tercukupi, yang lainnya nggak tercukupi. Iya, benar. Jadi akhirnya kan malah tidak seimbang, tidak balance ya. Jadi itu ya. Kami setuju sekali. Terus dari Lisanti nih, Tina Santri ya, dok. Apakah ada buah yang harus dihindari pasien autoimun? Nah ini sudah masuk ke topik ini. Kita mau cerita dulu nih. Dok, mungkin sebelum ke sana terkait dengan gluten ya dok ya. Ini kan sering kita menghindari gluten seperti itu. Mungkin apakah semua pasien autoimun itu pasti dia alergi ataupun tidak toleran dengan gluten dok? Ya, jadi ini yang jadi tanya saya nih. Iya dok, sebelum saya menjawab pertanyaannya ini dok. Jadi ini namanya autoimun ya, semuanya sobat mati dan bahwasanya hati-hati. Jadi yang tahu persis kondisi perut adalah penyintas autoimun ya. Penyintas autoimun sendiri yang tahu persis bagaimana kondisinya. Tapi secara ilmunya adalah kan yang tidak boleh kan cuma satu penyakit saja ya. Celiac itu kan tidak boleh karena memang dia pencernaan, gangguannya di situ, berarti nggak boleh gluten sama sekali. Bebas gluten.
Tetapi untuk autoimun jenis lain itu tetap bisa mengkonsumsi gluten ya. Tetapi porsinya beda-beda. Jenis autoimun satu dengan satunya beda. Kan ada 157 jenis autoimun beda-beda ya. Apalagi misalnya kalau sudah mengalami gangguan di pencernaan seperti penyakit-penyakit yang membuat saluran pencernaan bermasalah, Behçet disease atau mungkin colitis atau kemudian Crohn's disease ya. Itu nanti memang ya harus hati-hati pemilihannya. Yang jelas adalah dipilihkan yang tidak iritasi, tidak buat iritasi, tetapi tidak serta-merta harus gluten free enggak. Harus tetap bisa pakai gluten ya. Lupus, mau Sjogren, mau rheumatoid arthritis, myositis, dermatomyositis semua bisa ya. Seperti yang penyakit autoimun, dok, autoimunnya jenisnya apa? Cuman vitiligo yang bercak-bercak putih ya sama aja, itu enggak boleh, enggak usah gluten free ya. Mau psoriasis, mau pemphigus, mau yang penyakit-penyakit yang seperti DM kan tipe 1 ya kan juga penyakit autoimun. Jadi kan tidak serta-merta harus bebas gluten ya kan. Boleh, tetapi makannya kenali diri sendiri. Kalau caranya adalah kita makan apa terus diingat-ingat, oh ternyata proses jadi nggak enak. Nggak enak itu bisa mual, rebah, kembung, atau diare, atau BAB-nya bermasalah. Itu berarti ada tidak cocok atau intolerance ya, itu aja. Baik, nah kita ke pertanyaan ya dok. Ini sudah dikasih info oleh dokter Agus Joko ya. Jadi apakah ada buah yang secara khusus harus dihindari untuk pasien autoimun? Sebenarnya kalau secara khusus buah apa itu tidak ada dok ya. Karena tadi setiap pasien autoimun memang tadi seperti dokter sampaikan harus mengenali kondisinya masing-masing. Tidak sama antara satu pasien dengan pasien yang lainnya. Dulu pada saat pembahasan sebelumnya saya pernah menyebutkan tentang protokol AIP, autoimun protokol seperti itu. Bagaimana seseorang ini mengenalkan suatu makanan pada dirinya dan dia amati apakah dia toleran atau tidak. Nah, termasuk dalam buah ini. Jadi kalau mau mencoba buah pun yang tidak biasanya dari yang dia makan juga caranya sama seperti itu dok ya. Dicoba dulu dalam jumlah sedikit, dilihat adakah reaksi tidak, tadi mual, kembung, gangguan GI tract yang lain-lainnya seperti itu. Kalaupun misalnya tidak ada, boleh ditambah porsinya menjadi lebih besar dan akhirnya menjadi masuk dalam list, berarti saya toleran dengan buah ini. Seperti itu dok. Jadi itu ya diingat-ingat ya. Jadi memang tidak ada khusus, tidak ada. Kecuali tadi yang tadi saya sampaikan dokter Amel ya, jadi ada autoimun intoleransi apa ya. Sebenarnya kalau di tempat kita namanya desensitasi, jadi memberikan sedikit-sedikit asupan makanan yang dimasukkan, terus kemudian diamati ya toh, dievaluasi sendiri. Oh ternyata tidak enak, tidak nyaman, berarti oh ini tidak boleh. Terus yang penting adalah ditulis. Jangan sampai nggak ditulis ya, sebab mati autoimun biasanya kan lupa. Iya dok. Enak sih, gitu. Anda ditulis, Anda tulis nanti yang tidak hari ini nyoba apa nggak tahan ditulis semua, sudah ada. Nanti ditempel yang sering dilihat mana kulkas. Kan orang sering lihat kulkas ya. Kecuali saya satu jarang lihat kulkas pulang malam, dia tahu nonton kulkas. Lihat kulkas nanti ada tulisannya. Oh ternyata yang saya tidak bisa makan tuh ini. Yang bisa apa. Jadi yang ternyata makanan anda makan itu tidak apa-apa ditulis juga kuat, ini tidak kuat, jadi tulis ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk pengingat enak. Terus nanti difoto, kalau HP kan kemana-mana pasti dibawa. Jadi kebutuhan pokok sekarang. Ya mohon maaf ya, sampai mandi pun masih bawa HP. Aneh. Untuk dengerin musik apa segala macam, ya kan? Dibawa. Jadi saya kira itu bisa dilihat nanti, ya. Bisa dilihat untuk mengingat kita. Tapi kadang gini dokter Amin, namanya manusia ya, tahu sebenarnya nggak kuat, tetapi ya tetap nyoba. Namanya manusia, terutama masalah apa, lombok, cabai. Aduh, ini perempuan nih biasa nih, bukannya pedas ya. Atau tahu kalau habis makan pedas itu mesti diare, tapi ya betul bisa makan pedas lagi. Di sini ada siapa Mbak Mira apa siapa itu Mbak? Seperti itu ya, jadi seperti itu. Baik, terima kasih dok. Tadi kita sudah membahas tentang manfaat. Kita sebelum ke pertanyaan mau ngelanjutin tentang gimana cara memilih buah yang baik dan membersihkannya, seperti itu dok.
Jadi harus ke pasar atau ke swalayan nih? Boleh ke pasar, boleh ke swalayan, kemana aja dok. Kalau Tapi memang miring ya ke pasar aja lah. Iya. Kalau harganya lebih miring memang di pasar hati-hati, tradisional. Jangan menghindari kerumunan, jangan lama-lama. Kalau ke pasar atau swalayan terus ngerumpunya lebih lama dibanding belanja. Daripada belanjanya. Terus belanjanya ini ya dok ya nggak sesuai dengan catatan. Berangkat tuh bawanya 5 catatan, 5 item, pulangnya 10 item. Dan tidak sesuai. Iya. Jadi kalau untuk memilih buah-buahan memang lebih disarankan buah-buahan yang masih segar, dilihat dari kulitnya, dari warnanya seperti itu dok. Kemudian juga kalau kita boleh memilih mencari buah yang organik dibanding buah yang tidak organik, lebih baik buah yang organik ya, biar terhindar dari ya pestisida, kemudian zat-zat yang tidak bermanfaat. Karena tadi ya dok, kalau teman-teman autoimun kan memang sensitif sekali ya dok ya, seperti itu. Jadi kita lebih memilih yang organik, memang disarankan seperti itu. Kemudian setelah nanti sampai rumah seperti itu, cara membersihkannya pun juga harus diperhatikan. Dihindari merendam. Ya. Lebih baik dicuci dengan air mengalir, ya. Digosok-gosok gitu, dibersihkan seperti itu dengan air mengalir dibanding dengan kita hanya merendam saja dimasuk. Lebih baik dengan air mengalir. Nah, kemudian juga setelah dengan air mengalir, nah ini kalau bisa kan sudah ke pengolahan nih dok, sudah dibersihkan, dipotongnya itu potong ukuran besar. Jadi kalau disuruh memilih yang jus sama yang potongan ukuran besar, lebih baik pilih yang ukuran besar. Tuh, biasanya orang kan nyarinya jus. Iya. Sudut itu berarti, mohon maaf ya, malas ngunyah gitu. Karena memang ternyata tadi dok, pengolahan, iya seratnya masih banyak, sama pengolahan itu juga mengurangi vitamin, kandungan nutrisinya juga dok, seperti itu. Jadi lebih baik pilih yang ukuran besar. Bukan berarti tidak boleh dengan jus, silahkan, karena itu kan nanti bikin nafsu makan, tetapi bukan berarti semua buah itu kita jus, tidak begitu. Durian di jus. Jadi tetap harus ada porsi-porsi yang potongan besar begitu. Nah, ada beberapa pasien tuh bertanya, dok, makan buah itu harus yang seger ya dok, nggak boleh dikukus kan? Karena ada beberapa anak itu dok, kita kalau membuat MPASI, apelnya dikukus dulu seperti itu, atau agar dia, biasanya karena asam lambung, beberapa buah itu kan ada yang masih asam gitu ya dok ya, dikukus biar lebih lembut, sama harapannya sih bisa mengurangi keasamannya tadi. Boleh tidak? Ternyata masih boleh dok. Iya, masih boleh, dan bahkan vitamin nggak hilang tuh nanti, berkurang, tetapi dibanding dia direbus itu ternyata lebih banyak kandungannya yang masih bertahan saat pengukusan. Begitupun juga dengan sayur, ya, seperti itu. Sayur, buah itu lebih, kalau pengen diolah, pengen dimasak, lebih baik dikukus daripada direbus. Karena kalau direbus itu vitamin yang tadi larut air, B, C tadi. Kalau A, vitamin A itu dia larutnya di lemak dok, kalau vitamin A. Jadi vitamin itu kan ada larut lemak, larut air. Yang larut lemak A, D, E, K. Kalau yang larut air BC, berarti otomatis kalau dia diolah dengan banyak air, ya larut di sana. Seperti itu. Kadang kan ada yang ditanya, berarti diminum aja dok air rebusannya dok, karena di sana banyak terlarut vitaminnya. Ya. Sayuran sop kan dengan airnya. Iya, gitu. Tetapi merubah dok, karena tadi kan dia sudah pemanasan, karena ada pemanasan tadi seperti itu. Ya paling bagus sebenarnya mentahan ya. Jadi kalau kita katakan kebiasaannya kan lalapan itu kan lalapan bagus, tetapi tetap dicuci dulu. Iya, tadi air mengalir tadi dok. Ya, air mengalir. Dan ini mungkin tuh yang sobat Madi penyintas autoimun, buah yang terbaik apa? Nanam sendiri. Kan di rumah nanti kan ada, kalau ada lahan 1 meter persegi bisa ditanami lah, gitu, ditanami pepaya, tanam apa kan bisa nanti. Itu dibiarin nanti ya. Dok. Di sebelah rumah saya itu rumah saya itu tidak ditanam, ya tumbuh sendiri kok. Terus dipotong-potong tumbuh lagi ya. Jadi memang mudah tumbuh itu sebenarnya. Iya, seperti itu dok. Seperti itu ya tadi Mbak. Ini dari Risa ya, 45. Dok, apakah tanda-tanda autoimun selalu disertai dengan lebam, ruam, gatal, dan pusing? Selain diare, kembung, begah, dok. Bagaimana membedakan alergi gluten akibat autoimun dan akibat yang intoleran gluten? Terima kasih dok. Nah ini dokter Dokter Amel. Iya.
Ini tanda-tanda autoimun selalu disertai dengan lebam, ruam, gatal, dan pusing selain diare, kembung, begah. Ya. Maksudnya ini tanda-tandanya dok ya. Saya yang bawahnya ya dok ya. Saya yang membedakan alergi gluten akibat autoimun dengan akibat intoleran gluten. Jadi biasanya kalau teman-teman yang dia alergi gluten saja dengan alergi gluten karena autoimun ini berangkat dari kondisi yang berbeda. Artinya orang ini sudah tahu dulu kalau dia punya sakit autoimun seperti itu, sudah tahu dulu bahwa dia sakit autoimun, kemudian dia makan makanan yang tinggi gluten ini, bereaksi atau reaksi flare-nya atau reaksi yang biasanya muncul karena dia alergi ini akhirnya timbul. Jadi memang berangkat pada kondisi yang berbeda. Dia sudah tahu dulu kalau dia autoimun seperti itu. Nah kalau dia alergi gluten atau intoleran gluten saja, memang nanti ciri-cirinya ya ciri-ciri seperti orang alergi macam-macam sih dok ya, karena reaksi alergi itu entah di GI tract-nya yang mengalami gangguan atau kemudian di kulitnya seperti itu. Hanya saja kalau terkait makanan memang rata-rata lebih dominan itu di GI tract dulu, di saluran pencernaan dulu ya, entah dia mual, entah dia diare, entah dia kembung seperti itu. Mungkin itu dokter kalau dari saya. Ya, Mbak Arinisa ya, jadi udah sampaikan dokter Amel tadi ya. Betapa apapun kita, ini yang terkait masalah ini aja gluten dulu aja lah ya. Intoleran nanti kan sudah sampaikan tadi dengan autoimun. Kalau sudah tahu autoimun ya alergi pasti ya, udah punya ada autoimun. Tetapi kalau misalnya nanti dia ya Anda itu punya autoimun ataupun tidak punya, makan gluten, makan roti, tahu-tahu perutnya nggak enak, biasanya sih yang sering adalah nomor satu lambungnya dulu bermasalah, ya kan, lambungnya bermasalah, nanti baru diikuti oleh usus, ya kan. Lambung bermasalah itu bisa timbul malah perih, ya, melilit, ya, perih melilit, terus kemudian kembung, kadang sok mual, ya kan. Nanti kalau udah masuk di usus itu berarti dia akan timbul diare, ya, kadang sampai BAB ini tidak bagus. Intinya intoleransi itu adalah bagaimana tubuh berusaha untuk mengeluarkan yang tidak bisa diterima oleh tubuh. Itu intinya di situ aja. Kita makan perutnya nggak enak segala macam, berarti tubuh itu berarti bereaksi ini, jadi makan ini nggak cocok untuk ini. Ya itu namanya intoleransi ya. Kalau yang alergi gluten ya otomatis dengan autoimun jadi tambah flare ya. Jadi kalau memang kita makan gluten dengan autoimun, punya penyintas autoimun, kita makan, terus gejala autoimunnya itu memberat, berarti memang akibat dari autoimunnya, ya. Jadi seperti itu. Terus nanti kalau autoimun selalu disertai dengan lebam, ruam, gatal, ini tidak selalu ya. Itu dari beberapa tanda umum yang bisa kita dapatkan, bisa kita temui, bisa kita evaluasi bila seseorang itu sebagai penyintas autoimun ya. Beberapa tanda, tidak terus 100% harus ada, enggak. Setiap orang beda-beda karena banyak sekali autoimun. Jadi setiap autoimun punya tanda sendiri, gejala sendiri, keluhannya sendiri-sendiri, beda-beda ya. Jadi gitu ya Mbak Ridisa 45 ya. Jadi tidak selalu, tetapi itu yang tadi sampaikan, lebam, ruam, gatal, pusing, itu beberapa tanda gejala yang bisa kita dapatkan pada penyintas autoimun ya, gitu ya Mbak Ridisa. Kemudian dari Mbak Fairul Nur, dok, buah apa yang perlu dihindari untuk penderita asam lambung dan kapan waktu yang bagus untuk makan buah nih ya, dokter Amel nih. Terima kasih Mbak Fairul Nur. Jadi kalau untuk yang asam lambung ini, buah-buahan yang tingkat keasamannya tinggi, artinya buah yang sangat asam itu memang teman-teman harus ya memperhatikanlah porsinya. Dan tadi boleh dicoba, kalau saya makan terlalu banyak ternyata perutnya jadi perih, nggak enak, berarti memang tidak cocok atau tidak sesuai dengan buah tersebut. Jadi rata-rata buah yang asam pada penderita asam lambung ini memang harus kita hindari. Kalaupun ingin mencoba, dicoba dulu dalam porsi sedikit seperti itu. Lebih baik cari pilihan buah-buahan yang tidak terlalu asam seperti itu, dok. Kemudian saat ditanya kapan makan buah yang tepat, jadi buah ini
selain tadi ada vitamin dan mineral, dia juga punya gula, tapi gula buah, Dok, fruktosa nama gulanya ini. Nah, fruktosa itu saat masuk ke dalam tubuh kan nanti dia diserap di metabolisme, butuh juga bantuan dari pankreas. Jadi pankreas ini kan organ di dalam tubuh kita yang mengatur kerja insulin agar bisa dimetabolisme dengan baik si fruktosa ini. Jadi biar dia tidak saingan dengan makanan yang lain, memang waktu yang tepat itu sebenarnya berjeda dengan makan utama. Boleh 30 menit atau 1 jam sebelum makan utama, atau boleh juga setelah makan utama tapi berjarak 1 atau 2 jam setelah makan utama. Kenapa? Agar tidak rebutan, Dok. Karena kalau kita makan berat gitu ya, misalnya ada nasi, ada lauk, itu kan juga ada glukosanya ya, Dok. Dia butuh insulin juga dalam hal memetabolisme dari zat gizi ini atau gula ini. Jadi kalau dia makan buah juga saingan, Dok. Akhirnya jadi tidak optimal nanti ininya, seperti itu, Dok. Terus yang bersangkutan jadi ngantuk. Iya, rebutannya, Dok, ya. Rebutan oksigen maksudnya. Rebutan oksigen, iya. Jadi itu ya, memang betul sekali. Jadi kalau bisa di luar makan, tetapi hati-hati untuk yang penderita dengan lambung yang tadi. Ya memang secara bagus sebelum makan atau setelah tadi makan 2 jam, 3 jam, karena kita nunggu namanya waktu pengusungan lambung kan sekitar 2-3 jam ya, jadi sebaiknya perut kosong. Tapi hati-hati untuk yang penderita yang menderita sakit mah atau sakit lambung, karena kan bisa iritasi, bisa tambah perih. Terus tidak usah makan yang asam-asam lah, tidak usah makan nanas, durian tidak usah, durian nanti untuk kita aja, untuk saya. Durian. Jadi itu ya Mbak Khairul ya. Singapura gimana? Singapura aman-aman atau gimana, Mbak Khairul? Seperti Indonesia sama ya? Kita kayaknya ini kena third wave apa ya mungkin gelombang ketiga nih kan ini. Para semua, semoga sih pandemi Covid berakhir ya. Dari Rike Febri ini, kalau untuk vitamin D bisa didapat dari buah apa ya, Dok? Iya, baik, terima kasih Mbak Rike. Kalau vitamin D ini memang buah tidak terlalu banyak, Dok. Dia lebih banyak dari makanan sumber lauk pauk. Dari ikan kembung itu, seperti itu kita dapat dari ikan kembung, apalagi banyak hidup di dalam air dari kembung. Kemudian ada dari produk susu dan olahannya keju, susu seperti itu. Kemudian ada ikan salmon, ikan tuna. Jadi emang lebih banyak di lauk pauk, Dok. Dan bisa juga memang dengan berjemur di sinar matahari kita bisa memperoleh juga vitamin D karena dia mengaktifkan vitamin D yang tidak aktif menjadi aktif, seperti itu, Dok. Bisa juga dapat. Jadi jarang kita memang buah ini bukan bahan makanan sumber vitamin D seperti itu. Ya. Jadi tadi kita istilahnya makanan sumber. Jadi ada tapi sedikit, tapi tidak banyak ya. Lebih banyak dia di lauk pauk, seperti itu, Dok. Ya, memang vitamin D ini kita ketahui tadi sudah sampaikan Dokter Amel kan yang larut dalam lemak ya. Jadi kalau buah itu kan relatif yang banyaknya kan di B dan C karena memang larut dalam air ya, paling banyak itu, sehingga memang beda ya. Protein ini sering kita dapatkan seperti macam-macam tadi ya. Tapi yang terbaik adalah berjemur sinar matahari, itu nomor 1 ya. Berjemur tidak usah lama-lama, 5-10 menit aja setiap hari ya. Itu di bawah jam 9. Nanti kalau siang hari sih boleh, kalau tanya boleh, tetapi hanya 1 menit 2 menit tok. Tidak boleh lebih ya. Jam 12 jam 1 siang itu boleh berjemur 1 menit sampai 2 menit. Tidak boleh lebih ya. Terus nanti untuk yang dari Mbak Dewi Tania Dewi, sebaiknya berapa banyak buah yang kita konsumsi setiap hari, Dok? Baiknya dikonsumsi sebelum makan berat atau setelah makan? Tidak apa-apa, diulang lagi nih. Diulang lagi ya, Dok. Ya baik, terima kasih Mbak Dewi Tania Dewi. Jadi kalau berapa porsinya, dari Departemen Kesehatan itu merekomendasikan 3-4 porsi per hari, Dok. Disebutkan begitu. Jadi berarti kalau kita menyebutnya 1 porsi berapa itu? Itu yang penting, 1 porsi ya, berapa? 1 porsi itu jadi tadi kan kita lebih baik berwarna-warni tadi ya, Dok ya. Sekitar 1 piring ukuran yang itu kecil ya.
Ya, ukuran sedang dok, bukan yang besar juga, Ya, ukuran ya, sedang itu satu porsinya. Dan tadi lebih baik berwarna-warni. Nah itu dianjurkan memang 3-4 porsi per harinya. Ya, tinggal nanti dipilih ya entah nanti di jam selingan, jam snack, atau mau sebelum makan atau setelah makan. Tapi tadi prinsipnya dia 3-4 porsi per hari, dan kemudian kapan waktu yang tepat, apakah sebelum atau setelah. Bisa keduanya dok, meskipun ada yang bilang lebih baik sebelum, seperti itu 30 menit sebelum, ada yang bilang seperti itu juga, tetapi sebelum atau sesudah pun boleh, asal tadi tahu prinsipnya, tadi seperti yang saya sampaikan, karena dia ini mengandung gula buah, mengandung fruktosa yang juga butuh pankreas untuk memetabolismenya atau mengolahnya tadi. Jadi kalau bisa berjeda dengan makan besar, jangan langsung, jangan barengan, jangan sama-sama, seperti itu dok. Gitu. Yang tidak boleh adalah kalau tidak makan buah, itu tidak boleh. Nah, jadi itu mau sebelum atau mau sesudah sih tidak apa-apa ya. Jadi yang tidak boleh adalah kalau tidak makan buah, nah itu tidak boleh. Ya, dok, ini harus cermati itu. Jadi tanya, dok sholatnya gimana sholatnya? Yang tidak boleh itu yang tidak sholat. Ya, sama. Ya, jadi Mbak Arsdi ya, dok saya saat ini sedang positif COVID-19 nih, masih batuk-batuk. Kira-kira buah apa yang baik untuk kesembuhan dan tidak memicu batuk? Terima kasih nih. Ya, baik, terima kasih. Sering pertanyaan ini juga nih. Iya, Mas Ya. Kalau pasien atau seseorang yang sudah terkonfirmasi COVID-19 berarti berbeda dengan orang yang sehat nih dok. Berarti ada indikasi dia membutuhkan beberapa suplemen vitamin dengan dosis yang tinggi seperti itu. Nah, jadi nggak bisa kita paksakan juga nih dok dari makanan sumber hanya dari buah, karena tadi kandungannya kan 75-90 mg. Padahal kalau pengen dia bermanfaat sebagai melawan peradangan dari virus COVID itu butuhnya dosis tinggi dok, sampai di atas 500 mg seperti itu. Nah, ini indikasi atau alasan yang boleh untuk dia menggunakan suplementasi seperti itu. Nah, suplementasinya karena dia isolasi di rumah berarti ya cukup yang per oral saja. Hanya saja nanti dipilih suplementasi atau suplemen vitamin C yang dia toleran dengan lambung atau tidak. Karena ada yang lambungnya tidak kuat dengan ada yang lambungnya kuat dengan suplemen tersebut. Dan di apotik banyak pilihannya, tinggal bilang ini vitamin C-nya aman nggak buat buat yang lambung, karena teknologi farmasi sudah membuat kayak ada tablet salut selaput seperti apa, sehingga dia nanti dengan dosis tersebut tetap aman buat mereka yang sakit seperti itu gitu toh. Iya. Tadi Aji ya, jadi cepat sembuh ya, cepat sembuh dari COVID-19. Yang jelas buah tadi sampaikan ininya tetap buahnya tetap dok ya, buahnya tetap seperti tapi itu. Tambahan tuh yang utama karena memang butuh dosis tinggi ya, paling nggak 1 gram sehari. Itu bisa terbagi dengan dosis terbagi aja ya, jadi tidak usah 1 gram sakit iritasi lambung. Dan kalau memang pilih buah adalah, kalau saran saya ya, mengaring buah yang bergetah satu, yang kedua kali yang terlalu manis, itu bisa memicu batuk dua-duanya ya. Buah yang banyak getahnya, buah yang terlalu manis ya, itu dikurangi ya, atau dihindari dulu lah, nanti batuknya nggak sembuh-sembuh gitu ya Mas Adi. Dan sering minum air hangat. Minum air hangat penting karena untuk melarutkan ya, kalau kita nanti minumnya air es itu nggak sembuh-sembuh. Nah, minum air hangat, berjemur ya, terus makan tadi buah tadi yang seperti itu. Yang terakhir adalah nambah suplemen dari obat dari luar ya, karena kan untuk kebutuhan kan tetap nggak cukup ya, itu ya, apalagi ini kan dengan COVID-19 ya. Semoga cepat sembuh ya Mas Adi. Cepat sembuh ya Mas Adi ya. Dari Steve Wawan nih, dok, saat pandemi seperti ini lebih baik mana, konsumsi buah, jeruk, atau minum vitamin C seperti UC? Ini untuk kebutuhan vitamin C ya. Nah, ini kondisinya Mas Steve berbeda dengan Mas Ardi tadi. Kalau yang Mas Ardi tadi dia sudah memang positif ya dok ya. Nah, kalau teman-teman yang memang belum belum positif, artinya ini untuk pencegahan lah, lebih kepada preventif atau pencegahan, apakah ada tempatnya dengan suplementasi? Nah, ini
harus melihat dulu kondisinya. Artinya optimalkan dulu dari makanan sumber, dan tidak hanya jeruk ya Mas ya. Tadi kita sudah menjelaskan di awal, jeruk itu justru urutannya malah di bawah dari pepaya sama jambu biji seperti itu. Jadi justru nanti lebih pilih buah-buahan yang bervariasi. Nanti boleh ditonton ulang ini siarannya begitu biar bisa. Yang jelas tadi ada buah kiwi, ada buah pepaya, ada buah stroberi, ada buah jambu biji sama stroberi yang dia lebih tinggi dibanding dengan jeruk. Nah, apakah ada tempatnya untuk suplemen? Nah, ini lihat-lihat dulu dok. Lihat-lihat dalam arti kadang-kadang kita yang bisa mengukur sendiri, saya makan buahnya cukup atau tidak. Kemudian saya ini sekarang badannya lagi drop atau tidak, seperti itu. Nah, kalau misalnya memang kita sedang tidak nafsu makan, nggak bisalah makan buah-buahan yang tadi sudah disebutkan, mungkin karena memang ya karena badan juga lagi nggak enak, silahkan ditambahkan dengan suplemen seperti itu. Tetapi jangan jadikan suplemen ini jadi tumpuan gitu dok. Ya harus mencoba dulu dari makanan utama tadi, karena biar bagaimanapun, apalagi pasien-pasien dengan penyintas autoimun yang organik, yang sehat itu lebih kita utamakan dibanding dengan kita menambah zat-zat kimia yang baru seperti itu dok. Iya betul sekali ya Mas Trivawan ya. Jadi Allah menciptakan ini semuanya untuk kebutuhan kita ya. Jadi kalau memang semua bisa digantikan dengan obat, berarti kita tidak usah nanam padi, berarti makannya pakainya pil. Vitamin dari pil tidak seperti itu, karena di dalamnya ada berbagai macam zat yang tidak bisa digantikan dengan pil ya. Jadi suplementasi tetap bisa kalau memang membutuhkan. Kalau sudah sampaikan Dokter Amel di awal bahwasanya kalau kebutuhannya kita dari makan sudah cukup ya, tidak perlu kita memberikan tambahan suplementasi. Apalagi kalau penyintas autoimun, hindari berbagai macam obat yang dikonsumsi. Ya mungkin bisa dilihat banyak apa yang di medsos kan banyak ya, pakai ini bagus, pakai ini jauh. Jadi hindari ya, jangan seperti itu. Kenali diri sendiri ya. Sering saya sampaikan, kenali diri Anda sendiri, karena Anda yang tahu Anda sendiri seperti apa ya. Dokter kan hanya membantu. Jadi itu ya Mas Trivawan. Terus dari Keisha Arnaya, dok kalau kurang suka makan buah dan memilih dibuat jus bagaimana? Apakah tetap bagus kandungan vitaminnya? Ini sudah disampaikan apa-apa, diulang lagi. Iya, terima kasih Mbak Keisha. Jadi tadi untuk pengolahan memang lebih baik kita ukurannya masih ukuran besar-besar Mbak, potongan, karena memang ternyata luas permukaan, kemudian ukuran yang besar ini masih menjamin kandungan vitamin dan mineralnya tercukupi. Nah tapi tadi kalaupun misalnya memang tidak suka, ya silahkan tetap di jus, tapi dicoba untuk, karena perlu mensugesti nih Mbak perlu mensugesti Mbak Keisha. Jadi artinya tadi penjelasan dari dokter ternyata kandungannya lebih banyak kalau dia dalam ukuran yang lebih besar. Berarti saya harus mensugesti diri saya untuk bisa mengonsumsi itu. Tetap boleh silakan yang jus, tapi sugesti dirinya agar bisa makan ukuran besar gitu loh. Apalagi kita masih punya gigi, masih punya kemampuan untuk mengunyah dengan baik. Nah, kunyahlah makanan itu seperti agar lebih lembut sehingga nanti bisa bisa masuk dengan di lambung ya, seperti seolah-olah sudah lembut seperti itu. Iya, gitu. Jadi memang ini ya, memang pilihannya tetap jangan yang jus. Satu, tadi kandungannya yang masih utuh itu kan lebih bagus ya dok. Yang kedua kali adalah melatih otot gigi juga. Jadi kita itu dikaruniai gigi itu untuk melatih. Kalau kita jarang sekali untuk mengunyah, otot gigi itu jadi lemah, gigi juga jadi mudah patah ya, mudah rusak. Itu memang diciptakan untuk mengunyah ya. Jadi kunyahlah, jadi lebih bagus ya. Jadi seperti itu. Ini waktunya tinggal sedikit, atau masih banyak pertanyaan ya. Jadi ini mau ruwet nih ya. Ini ya, dipilih nih ya. Ini aja yang mencuci ini penting, mencuci ini. Jadi Pinky Lorenza nih, dok izin bertanya, saat mencuci ini kan ini sering yang kita lakukan ini, makanya saya pilih nih ya, mencuci buah sebaiknya tuh pakai air mengalir atau pakai sabun nih. Contohnya ada nih ya, sabun, karena kita tidak tahu itu ada pestisida atau tidak. Lalu dok, sekarang kan banyak marak ini buah yang disuntik ya.
terus biar cepat matang. Itu cara membedakannya buah yang matang dari pohon dengan yang maaf kalau kita suntikan itu bagaimana? Ini penting sekali kita pilih makanya. Baik dok. Pertama tentang tadi nyuci tadi ya dok ya, nyuci dengan air mengalir atau tadi dengan sabun, pakai sabun. Jadi kalau sarannya memang lebih baik dengan air mengalir dok, karena dengan air mengalir itu tekanannya tadi itu dia akan melarutkan pestisida yang masih menempel di sana. Ya, maksudnya kalau bolehkah cuma air mengalir saja, dengan air mengalir pakai sabun? Menggunakan sabun. Ini juga pro kontra dok. Ya, jadi ada yang sabun, tapi tadi ada merek itu ya, yang berbau. Jadi kan memang tersedia ya dok ya, sabun-sabun untuk mencuci buah seperti itu kan memang tersedia. Tetapi tadi jangan sampai malah kandungan kimia dari sabun itu malah jadi sesuatu yang baru masuk untuk buahnya gitu dok. Yang lainnya hilang, tapi kandungannya malah ada di sana seperti itu. Jadi memang akhirnya jadi pro kontra dok. Ada cukup dengan air mengalir saja, tapi ada juga pakai sabun asal memang sabunnya juga bersih, nggak masih ada kandungan zat kimia di buah tersebut atau kandungan zat dari sabun tersebut seperti itu. Jadi kalau saya secara pribadi, kalau misalnya memang bisa menjamin tadi kandungan sabunnya itu tidak menempel, ya silahkan digunakan silahkan digunakan sampai benar-benar dipastikan dia keset bersih seperti itu, tidak ada kandungan ininya seperti itu gitu dok. Nah kemudian pertanyaan yang lainnya, bisa nggak sih dok dibandingkan antara buah yang manis disuntik sama yang manis beneran? Sulit dok. Sulit juga ya. Sangat sulit ini seperti ini. Itu lihat bentuknya sama. Iya, bentuknya sama karena dia hanya biasanya menyuntikkan. Nah, setelah dimakan itu yang kadangan memang rasa manisnya berbeda memang dok. Ini manisnya itu manis sekali seperti itu. Dan nah ini juga karena sulit tadi ya dok ya, tidak bisa dibedakan. Kadangan akhirnya kita lebih kemudian mencari buah. Akhirnya kan ini kembali kepada hukum jual beli dok, cari orang yang terpercaya seperti itu dalam hal membeli buah ini. Jadi multifaktor juga dok, tidak bisa kemudian secara pribadi kita menilai oh ini buahnya aman, enggak. Akhirnya multifaktor juga, artinya orang-orang kita membeli pada orang yang terpercaya seperti itu juga ada peran di sini dok gitu dok. Makanya nanti seperti itu ya. Tapi mungkin juga ini saya sampaikan, kalau buah matang asli itu sebenarnya jarang merata ya. Mesti ada bagian-bagian tuh yang tidak, misalnya merah kan tidak mungkin semua merah, tapi kalau suntik itu biasanya merahnya merah merata ya. Jadi mungkin salah satu yang bisa dipilih, tapi kan setelah kita membuka biasanya ya kan. Atau memang dari kematangan di luarnya kan, kalau ada yang mangganya itu kan mangganya bisa semuanya ya kan. Ada yang cuma oranye, pilihlah yang gini. Saran saya adalah pilihlah bagian-bagian yang masih belum matang betul. Jadi kalau misalnya masih ada kehijauannya, ada ini ya, itu pasti itu. Yang kedua kali adalah sing rada enek bolengi sithik lah. ada sedikit-sedikit boleng-boleng itu ya. Itu mungkin masih mungkin ya. Nah, terus nanti untuk cuci dengan air itu mungkin paling bagus kalau bisa, dan ini boros sebenarnya. Yang mungkin dengan air hangat. Lebih bagus, karena pestisida kan dengan air hangat kan bisa mengalir juga dengan air hangat, tapi air hangat ini boros. Harus air hangat ya, karena kan yang apalagi kalau yang paling bagus adalah air matang hangat untuk mencuci lah, itu bagus sekali. Jadi kan sudah steril kan, kemudian kan jadi memang ya agak tambah sih sebenarnya ya, cuman itu bagi saya mungkin bisa menyelesaikan semuanya. Air hangat, air matang tapi hangat, itu untuk mencuci dengan dialirkan bagus ya. Kan kalau hangat kan bisa meluruhkan lemak juga ya. Itu mungkin demikian kayaknya satu jam habis nih ya. Jadi ini teman-teman banyak yang bertanya, terima kasih ya dok ya. Terima kasih ya, mohon maaf ini jadi memang karena tetap waktunya ya. Jadi kita nggak bisa menjawab semuanya, mohon maaf. Nanti ya suatu saat kita akan menghadirkan kembali Dr. Amel untuk bahas tentang buah lagi ini ya. Seperti biasa nih ya, Dr. Amel ya, ini kita punya komunitas grup autoimun ya. Silahkan dicatat ya untuk yang para penyintas. Ini khusus yang penyintas. Kalau yang orang sehat ya mohon maaf tidak usah ikut. Ya, nomor WhatsApp-nya adalah di 0852 8206 2239 ya. Saya ulangi 0852 8206
2239 ya, silakan ikut bergabung pada grup komunitas autoimun ini ya. Ini untuk terutama yang penyintas. Dan jangan kecewa, live streaming pada pagi hari ini bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Mardi ya. Dan kalau sudah dilihat, diapain Dr. Amel biasanya? Di like, di follow, subscribe dan share. Iya, jadi insya Allah boleh di share ya, karena memang acara Sang Kopi Hangat ini memang tidak ada hoax, karena kan kita menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya ya, dari bidangnya masing-masing. Nah, tak terasa ini Dr. Amel udah 1 jam ya. Terima kasih atas kehadirannya ya, dan nanti kita hadir kembali Dr. Amel. Dan sebelumnya mungkin ada sedikit pesen ini Dr. Amel terkait masalah buah untuk Sobat Muardi dan penyintas autoimun. Iya, baik. Sobat Muardi, terkait topik kita pagi hari ini tentang buah. Jadi pilihlah buah-buahan yang dia kaya dengan zat gizi tertentu, vitamin dan mineral. Tentunya dengan teman-teman harus tahu ini. Jadi harus cari informasi buahnya ini, jadi memilih buah mana yang dia lebih tinggi zat gizinya dibanding buah yang kurang atau rendah zat gizinya. Kenapa? Karena di masa pandemi ini salah satu cara kita agar bisa terhindar dari infeksi adalah menjaga daya tahan tubuh. Nah, ternyata buah-buahan yang tepat yang kita konsumsi ini juga bisa menjaga dari daya tahan tubuh kita. Apa saja untuk topik kali ini tadi sudah kita sebutkan, mulai dari buah-buahan yang kaya vitamin B dan C, dan kemudian beberapa makanan yang tadi kaya kaya ada vitamin D dan yang lain-lainnya seperti itu. Jadi jangan bosan-bosan mencari informasi di sumber yang benar terkait dengan buah dan sayur ini, seperti itu. Mungkin itu, Dok. Oke, ya, terima kasih Dr. Amel. Jadi itu tadi ya pesan dari Dr. Amel. Tetap di era pandemi Covid ini tetap kita harus menjaga kesehatan kita, salah satunya dengan asupan atau konsumsi buah ya. Jadi buah tadi sudah disampaikan Dr. Amel, dan tidak hanya buah, yang protokol kesehatan tetap dijalankan dan nutrisi lain tetap dimasukkan ya, dan istirahat yang cukup yang sering juga, jangan sering begadang malam ya. Demikian Dr. Amel ya untuk pada pagi hari ini di acara Sang Kopi Hangat. Kita insya Allah akan bertemu kembali di acara Sang Kopi Hangat ini setiap hari Rabu pagi jam 9 sampai jam 10 ya. Pokoknya nanti kita bisa menghadirkan kembali Dr. Amel lah ya. Kita cuma sekian, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.